Jadi gula pasir juga dikenal sebagai sukrosa yang artinya salah satu bahan pangan umum yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Gula pasir biasanya berupa butiran kecil berwarna putih atau kuning pucat dengan rasa manis yang sangat kuat. Gula pasir memiliki banyak manfaat, diantaranya sebagai sumber energi, mempercepat penyembuhan luka, dan meningkatkan kesehatan kulit. Adapun kelebihan dari gula pasir yaitu sumber energi dengan rasa manis yang familiar dan mudah digunakan dalam memasak dan makanan sehari-hari. Kekurangannya yaitu mengandung kalori dan indeks glikemik tinggi yang menyebabkan lonjakan cepat gula darah. Dan konsumsi berlebihan dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan seperti diabetes tipe 2 dan penyakit jantung. Sehari-hari kita hampir selalu mengonsumsi gula, entah dari teh manis, kue, minuman kemasan, sampai makanan olahan. Gula pasir ini memang penting karena jadi sumber utama bagi tubuh kita. Saat gula masuk ke dalam tubuh, ia diubah menjadi glukosa, lalu dipakai sel untuk menghasilkan tenaga. Nah, kalau misalkan kita kekurangan gula, efeknya cepat terasa. Tubuh menjadi lemas, kepala pusing, tangan gemetar, susah berkonsentrasi, bahkan bisa sampai pingsan kalau parah. Sedangkan kalau misalkan kita terlalu banyak mengonsumsi gula, dampaknya juga serius. Konsumsi berlebihan bisa membuat berat badan naik, memicu obesitas, meningkatkan resiko diabetes, dan merusak kesehatan gigi. Gula berlebih juga bisa bikin mudah berjerawat, menumpuk lemak di hati, bahkan meningkatkan resiko penyakit jantung. Yang sering kita tidak sadari, gula juga bikin kita ketagihan, semakin sering makan manis, semakin sulit berhenti. Saya akan melanjutkan materi yaitu pengertian gula pasir adalah pemanis yang terbuat dari jagung dan sering digunakan sebagai pengganti gula pasir karena harganya lebih murah dan lebih mudah larut. Gula jagung umumnya diolah menjadi sirup dengan kandungan fruktosa tinggi. Proses pembuatannya melibatkan penguraian pati jagung menjadi glukosa, yang kemudian diubah sebagai menjadi fruktosa dengan bantuan enzim. Baik, adapun kelebihan gula jagung yaitu mengandung kalori lebih rendah dibanding gula pasir, sekitar 3 kalori per gram karena fruktosa. Metabolisme fruktosa lebih lambat dan tidak menimbulkan lonjakan gula darah yang tajam. Adapun rasa manis yang intens memiliki tingkat kemanisan yang tinggi sehingga dapat digunakan dalam jumlah yang lebih kecil untuk mencapai tingkat rasa manis yang diinginkan. Kekurangan gula jagung, yaitu masih mengandung kalori dan karbohidrat yang dapat mempengaruhi kadar gula darah jika dikonsumsi secara berlebihan. Penggunaannya harus tetap dibatasi, terutama bagi penderita diabetes. Gula jagung juga sering dikaitkan dengan risiko kesehatan jika dikonsumsi secara berlebihan. Adapun efek samping dari gula jagung yang pertama yaitu kenaikan berat badan. Konsumsi gula jagung yang berlebihan dapat menyebabkan kenaikan berat badan karena tingginya kalori dan efeknya pada metabolisme tubuh. Yang kedua, peningkatan risiko penyakit. Konsumsi gula jagung yang berlebihan dapat meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan obesitas. Yang ketiga yaitu gangguan metabolisme. Gula jagung juga dapat menyebabkan gangguan metabolisme termasuk resistensi insulin dan peningkatan produksi lemak hati. Dan yang terakhir, gula jagung juga dapat menyebabkan ketergantungan pada otak. Pengertian stevia. Stevia adalah pemanis buatan yang dapat digunakan sebagai pengganti gula. Lebih tepatnya, stevia merupakan pemanis alami yang diekstrakan dari daun tanaman Stevia rebaudiana. Stevia mulai banyak dilirik sebagai pengganti gula biasanya karena rasanya yang lebih manis dan tidak mengandung kalori. Kelebihan stevia yaitu non-kalori, tingkat kemanisan tinggi, aman untuk penderita diabetes, pemanis alami, tidak menyebabkan kerusakan gigi, dan dapat membantu menurunkan tekanan darah, serta memiliki sifat antagonis dan stabil pada suhu tinggi. Kekurangan dari stevia.
Rasa pahit yang dihasilkan setelah mengkonsumsi stevia karena senyawa tanin, sehingga mungkin kurang disukai oleh beberapa orang. Harga lebih mahal dibandingkan gula pasir. Mengkonsumsi stevia secara berlebihan bisa menyebabkan gangguan pencernaan atau alergi kulit, sehingga batas konsumsi harian disarankan tidak lebih dari 4 mg untuk setiap kilogram berat badan. Stevia dapat memicu konsumsi makanan tinggi kalori karena kandungannya 0 kalori. Beberapa orang mungkin merasa aman mengkonsumsi makanan manis dalam jumlah besar tanpa menyadari kalori dari sumber lain. Stevia juga tidak cocok digunakan untuk memanggang kue karena menghasilkan rasa dan tekstur yang berbeda, sehingga penggunaannya terbatas pada minuman dan makanan tertentu. Efek samping dan bahaya stevia. Stevia aman untuk digunakan sebagai pemanis buatan. Adapun beberapa efek samping yang muncul setelah mengkonsumsi stevia, yaitu perut kembung, mual, pusing, kebas, diare, dan nyeri otot. Keluhan tersebut biasanya membaik setelah stevia berhenti digunakan. Segera konsultasi ke dokter apabila efek samping tersebut tidak kunjung mereda atau malah makin parah. Dari perbandingan antara gula pasir, gula jagung, dan stevia, yang manakah lebih sehat, dapat kita tarik kesimpulan bahwa dari segi kesehatan, stevia adalah pilihan paling sehat di antara ketiganya karena bebas kalori, tidak mempengaruhi kadar gula darah, dan memberikan manfaat tambahan sebagai antioksidan. Gula jagung menjadi alternatif yang lebih baik dibanding gula pasir karena kalorinya dan dampaknya yang lebih rendah terhadap gula darah, walaupun masih harus dibatasi penggunaannya. Sedangkan gula pasir merupakan yang paling tidak sehat karena kandungan kalori dan indeks glikemiknya yang tinggi, sehingga dapat menyebabkan lonjakan gula darah dan risiko kesehatan terkait konsumsi gula berlebih. Oleh karena itu, bagi yang mengutamakan kesehatan, terutama penderita diabetes dan orang yang ingin mengendalikan berat badan, stevia adalah opsi terbaik.